Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah, amma ba'du. Sivitas Akademika Universitas Ibn Khaldun Bogor, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Hidup itu sederhana. Pikiran kita, ambisi kita, gengsi kita yang membuat hidup ini ngejelimet. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat tentang puasa, di tengah ayat 185, Allah memberikan afirmasi, memberikan kabar kepada kita, kabar yang benar-benar membuat hidup kita ini bahagia, lapang, tanpa beban. Apakah ayatnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian manusia dalam hidup penuh dengan kemudahan. Allah tidak akan pernah membuat kita ini bermasalah. Allah tidak ingin kita ini hidup dengan penuh kesulitan. Maksud dari bermasalah itu adalah kesulitan. Sekali lagi, Allah menginginkan kita hidup di dalam kemudahan, tidak di dalam kesulitan. Sahabat, salah satu cara supaya kita ini hidup bersahaja, hidup bahagia, tanpa beban, yang pertama, ikuti gerakan saya. Open mind, buka pikiran kita. Apapun yang terjadi di depan kita, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Hatta ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, katakanlah, ya Allah ya Rabb, ini adalah tanda-tanda kebaikan yang datang darimu. Kenapa? Open mind. Ketika kita melihat orang lain mengkritik kita, bahkan mencaci maki kita, open mind. Itu adalah konsultan gratis. Ketika kita dikritik, itu artinya kita dapat masukan. Kita tidak perlu menyewa konsultan untuk tahu kekurangan kita. Cukup dengarkan kritikan orang tentang kita. Dan nomor kedua, open heart. Buka hati kita setelah kita dicaci maki, mungkin. Setelah kita dikomplain, mungkin. Setelah kita dikritik, buka hati kita, maafkan. Dan siap-siap kita ini menjadi pribadi yang bahagia. Kenapa? Kita ini berdamai dengan hati kita. Lantas berdamai dengan peristiwa. Ingat, memaafkan tidak akan pernah menghilangkan peristiwa yang telah terjadi, tetapi memaafkan akan mencerahkan hari esok. Sekali lagi, memaafkan. Bukankah di dalam Al-Quran salah satu ciri penduduk ahli surga adalah al-afina anin nas, yaitu mereka yang memaafkan manusia. Ramadan datang supaya kita ini lepaskan hati kita dari dendam, daripada ujub, sum'ah, dan sombong. Yang nomor ketiga, setelah open mind, open heart, open mind, kita buka pikiran kita. Siapapun yang di depan kita, dia pasti punya kelebihan. Siapapun yang ada di depan kita, dia pasti punya keistimewaan. Sekali lagi, pernah saya sampaikan, jangan izinkan kita merasa lebih keren, merasa lebih hebat di depan orang lain. Bukankah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, idza laqita ahadan, kalau kamu ketemu seseorang dan seseorang itu orang tua, katakan orang tua ini lebih hebat. Kenapa? Orang tua ini ibadahnya sudah lebih banyak daripada kita. Dan ketika kita ketemu dengan anak kecil, katakan anak kecil ini lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena anak kecil ini belum punya dosa, sementara kita banyak dosanya. Bahkan ketika kita ketemu dengan, mohon maaf, orang bodoh sekalipun, katakan orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena orang bodoh itu ketika melakukan kesalahan murni karena kebodohannya. Bukan seperti kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, kita sudah tahu ilmunya, tapi kenapa kita masih melakukan blunder itu? Artinya orang bodoh itu lebih mulia daripada kita. Bahkan mohon maaf, ketika kita melihat orang non muslim, katakanlah suatu hari nanti ketika dia mendapatkan hidayah dan dia masuk Islam, boleh jadi dia lebih mulia daripada kita. Open mind, open heart, memaafkan. Dan yang terakhir, momentum Ramadan, berbagi dan memberi. Open hand, buka tangan kita untuk berbagi dan memberi.
berbagi dan memberi, itulah yang menjadikan kita ini diingat oleh manusia. Sekali lagi, kita diingat, dicintai, dirindukan karena banyak berbagi dan memberi, bukan karena banyak meminta. Thank you artinya terima kasih. Terima rezeki dari Allah, kasih kepada sama, maka akan terjadi harmoni dalam kehidupan. Ramadan datang untuk mengharmoniskan kehidupan kita secara individual dan sosial. Bukankah dalam Al-Quran di mana ada perintah iman, di situ ada amal soleh. Di mana ada perintah sholat, di situ ada perintah sodako. Di mana ada puasa, di situ ada zakat. Di mana ada ibadah haji, di situ ada kurban. Artinya apa? Islam adalah ajaran yang sangat amat komprehensif, sangat berimbang. Bukan hanya mengedepankan kesalahan individu, tapi harus diperkuat dengan kesalahan sosial. Muhajir, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti diwisuda oleh Allah sebagai al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.